Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Inilah pemimpin Jawa Barat yang tegas. Meskipun pemerintah pusat inkonsistensi ya. Ketika di awal-awal pemerintah pusat mempropagandakan efisiensi anggaran dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, diantaranya rapat-rapat di hotelnya. Ternyata sekarang melalui kebijakan Menteri Keuangan, kembali pemerintah pusat membolehkan rapat di hotel-hotel, sehingga Sri Mulyani menetapkan maksimal biaya rapat di hotel per orang untuk pejabat tinggi itu senilai 9,3 juta. Bayangkan, ketika efisiensi digemborkan, ketika rakyat kecil menangis, bahkan wacana diskon listrik 50% untuk Juni-Juli itu dihapuskan hanya karena membela para pejabat untuk duduk manis rapat di hotel-hotel mewah. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten mengajak para bupati, wali kota, pejabat-pejabat untuk tetap mengadakan rapat di kantor-kantornya saja. Kan udah cukup, kantor-kantornya juga itu udah mewah. Ngapain harus nyewa hotel? Coba bayangkan. Maka tak heran ini seorang netizen yang tunanetra sekalipun dia sangat memahami keadaan seperti ini, sehingga mencurahkan ekspresi kekecewaan hatinya seperti yang diunggah oleh akun @rudian ini. Sri Mulyani tetapkan tarif menginap di hotel untuk para pejabat tinggi senilai 9,3 juta rupiah per orang per malam. Itu untuk di daerah Jakarta yang tarifnya memang lebih mahal dari daerah lain. 9,3 juta rupiah per orang per malam. Mantap bos. Cuma ada 2 pertanyaan aja ini bos kalau boleh. Katanya lagi efisiensi anggaran ya. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu, banyak-banyaklah penghematan. Tapi 9,3 juta rupiah per orang per malam, itu bisa buat kosan saya 10 bulan pak. Dan saya hitungannya masih cukup beruntung, karena masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung saya. Ada yang 500 ribu, 1 bulan 1 kamar untuk 5 orang, dan masih banyak yang lebih parah. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya tidak salah dengar, mudah-mudahan saya tidak salah dengar, bukankah Presiden sering sekali bilang, sangat sering dia bilang, pejabat adalah pelayan rakyat, pejabat adalah abdi negara, abdi masyarakat. Tapi kalau melihat fasilitas perjalanan dinas, penginapan rapat yang sebegitu glamornya, ya kita jadi bertanya-tanya apakah perkataan Presiden itu cuma basa-basi belaka. Karena kalau cuma basa-basi belaka ya udah, tapi kalau bukan, ya kita rakyat sebagai tuannya kan masih banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Jangankan menginap dengan harga sekian, besok makan atau enggak aja kan masih jadi pertanyaan. Coba guys tuh, uang 9,3 juta hanya untuk 1 orang, 1 malam. Kalau dalam setahun tuh ada 10 kali rapat, 10 kali pertemuan dengan nilai 9,3 juta, 1 orang aja sudah 93 juta rupiah. Kalau untuk membangun rumah rakyat miskin cukup itu 1 unit atau 2 unit malah cukup. Bahkan kalau untuk dipakai makan cukup setahun itu untuk rakyat miskin, hanya untuk dari 1 biaya seorang pejabat aja. Ini sungguh melukai keadilan rakyat. Apa susahnya sih rapat di kantor-kantor mereka yang memang sudah mewah? Di sini Kang Deddy menunjukkan sikapnya yang memang beliau itu pro rakyat. Beliau tidak mau ikut-ikutan. Meskipun pemerintah pusat sudah membolehkan kembali rapat di hotel, tapi Kang Deddy tetap dengan pendiriannya. Ngapain rapat di hotel? Ngapain mengeluarkan anggaran banyak? Percuma ada efisiensi. Bahkan sampai mengorbankan diskon listrik untuk rakyat kecil. Nah, bagaimana Kang Deddy menyikapinya? Oke, kita simak selengkapnya. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat
pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Lalu kemana pejabat-pejabat yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy, yang katanya mewakili rakyat, yang katanya membela kepentingan rakyat? Ada nggak mereka bersuara?